Salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom, damai di hati. Baiklah, ibadah renungan harian keluarga, Gereja Masih Injili di Minahasa pada hari Kamis ini akan dimulai. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang berkuasa di dalam Yesus Kristus dan di dalam penghantaran Roh-Mu yang kudus. Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan gereja di tengah-tengah dunia ini, agar dunia pun boleh menyaksikan dan mengakui Engkau adalah Allah yang hidup. Karena itu Tuhan berkati persekutuan kami lewat firman yang hendak kami dengar dan kami renungkan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan lewat surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 8 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Demikian bunyinya. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Tema dalam renungan saat ini yaitu hidup menurut Roh akan hidup. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, sejak hari Minggu tanggal 8 Juni 2025 hingga minggu berjalan ini, kita sebagai gereja di segala abad dan tempat dan teristimewa kita, Gereja Masehi Injili di Minahasa, sedang dan masih memaknai hari ketuangan Roh Kudus. Hari yang sangat istimewa di mana kita melihat kemahakuasaan Tuhan dan kehadiran Tuhan di dalam ciptaannya. Sungguh mengagumkan. Roh Kudus datang di dalam dunia ini bukan untuk jalan-jalan atau pesiar, tetapi Ia hadir untuk menyempurnakan dan memberi kepenuhan kepada orang-orang pilihan dan ditetapkan menjadi murid-murid, menjadi saksi-saksi, dan menjadi pelayan-pelayannya, yaitu yang disebut gereja atau orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu Paulus memberikan pendalaman iman kepada orang-orang percaya atau orang-orang Kristen yang ada di Roma, bahwa mereka bukan lagi Kristen Yahudi, bukan lagi Kristen Yunani, tetapi menjadi gereja Tuhan. Artinya menjadi milik kepunyaan Tuhan, milik kepunyaan Allah. Maka mereka harus hidup sebagai manusia yang baru. Artinya tidak lagi hidup dalam kedagingan dunia yang penuh dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Jadi Paulus menegaskan kepada mereka bahwa ia atau dalam hal ini yang dimaksud orang Kristen Yahudi dan maupun Yunani telah dibayar lunas dengan karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus.
yang mati dan bangkit sebagai hutang. Hutang telah tercurah lewat Via Dolorosa hingga di Golgota dengan lunas. Dengan demikian tidak ada lagi hutang dosa bagi mereka yang percaya di dalam Tuhan. Untuk itu Paulus katakan pada ayat yang ke-13, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Karena itu saudara-saudara, dari pemahaman yang digambarkan pada ayat 13 memberikan arti bahwa mereka menjadi umat yang merdeka. Umat yang merdeka lepas dari segala ikatan-ikatan dunia, ikatan-ikatan dosa. Seperti yang disampaikan oleh Paulus di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-19. Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 dikatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Karena itu Roh Kudus hadir dan ada di tengah-tengah gerejanya untuk menyempurnakan dan memberi kepenuhan. Dalam hal ini adalah kepenuhan roh untuk bernubuat dalam kesaksian dan pelayanan sebagai buah-buah kebenaran. Buah-buah kebenaran dalam Roh Kudus, yaitu ayat yang ke-22 dalam Galatia pasal 5, jelas di situ dikatakan, buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, sebagaimana yang telah disampaikan di awal bahwa hari Minggu tanggal 8 sampai minggu berjalan ini kita sedang merayakan hari ketuanan Roh Kudus di satu pihak, tetapi di pihak lain kita sedang merayakan bagaimana kasih karunia Allah di dalam rohnya. Karena itu saudara-saudara, kita bersyukur atas pekerjaan roh Allah yang luar biasa di tengah-tengah gereja untuk menjadi kesaksian dan pelayanan gereja, di mana gereja berada di tengah-tengah dunia ini, semakin terbuka dan membuka diri di tengah-tengah dunia ini yang semakin mengglobal di tengah-tengah dunia dan peradaban-peradabannya. Dengan demikian tugas gereja bukan semakin ringan tetapi semakin berat. Oleh sebab itu janganlah padamkan roh, sebagaimana yang diungkapkan oleh Paulus dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-19 dikatakan jangan padamkan roh. Yang dimaksud di sini adalah Roh Kudus, sehingga gereja tetap kuat dan bersatu untuk menjalankan, bahkan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sinhodos, berjalan dengan Tuhan. Untuk itulah hari ini gereja masih Injili di Minahasa
dalam hari ulang tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen Gemim ke-194 menjadi satu sukacita gereja Tuhan yang mandiri dalam sejarah dunia. Dia juga, yaitu Roh Kudus, terus bersama-sama dan menyertai kita sampai selama-lamanya. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati gerejanya dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih, ya Bapa. Kami boleh membaca bahkan mendengar dalam renungan firman-Mu. Bagaimana Roh-Mu bekerja di tengah-tengah dunia, bahkan di tengah-tengah pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di segala abad dan tempat. Sebagai bentuk dari apa yang sudah, sedang, dan terus Engkau kerjakan dalam dunia ini, lewat kehadiran gereja yang telah menyaksikan apa yang Tuhan buat, sungguh mengagumkan. Karena itu, kuatkan dan teguhkan gereja-Mu ini ya Tuhan. Di tengah-tengah peradaban dunia yang semakin luar biasa. Gereja harus berjalan bersama-sama Engkau. Sebagaimana Engkau bersama-sama dalam dunia ini. Sebagai bentuk kehadiran Tuhan. Kehadiran Allah. Agar segala yang Engkau ciptakan, segala yang Engkau berkati untuk mendatangkan dan mendapatkan damai sejahtera, kebaikan-kebaikan Tuhan dalam perjalanan kehidupan manusia dunia, bahkan kami sebagai orang-orang yang telah diselamatkan lewat karya keselamatan Yesus Kristus. Dan di dalam tuntunan dan pimpinan Roh-Mu yang kudus, yang telah dan terus mengerjakan segala sesuatunya, agar gereja boleh menjadi gereja yang sempurna dalam karya keselamatan bagi dunia, bahkan bagi kehidupan gereja itu sendiri. Karena itu Bapa, siapkan segala sesuatunya bagi kami, agar kehadiran kami boleh membawa sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa. Dan hari ini tanggal 12 Juni di tahun 2025, gereja-Mu, Gereja Mahasiswa Injili di Minahasa, boleh merayakan hari sukacita, hari ulang tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen Gemim yang ke-194. Perjalanan penginjilan yang tidak mudah dialami dalam pertumbuhan gereja. Sekalipun tantangan, hambatan, rintangan luar biasa, namun kasih dan penyertaan Allah tidak pernah berkesudahan. Dan di dalamnya berkat dan damai sejahtera-Mu melingkupi segala bentuk-bentuk pelayanan gereja-Mu, agar kehadiran gereja menjadi bentuk kehadiran Allah, di mana damai sejahtera-Mu akan menyertai baik gereja maupun mereka yang selalu berseru bahwa Engkau adalah Tuhan, Allah yang kekal, Allah yang hidup. Arak-arakan dalam perayaan hari ulang tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen Gemim sedang dan sementara berlangsung di Kabupaten Minahasa Utara. Engkau mengawali dan mengkawali arahkan sukacita ini menjadi kesukaan yang besar, menjadi kesaksian bagi dunia bahwa gereja menjadi terang dan garam. Terima kasih ya Bapa. Engkau berkati
gerejamu di segala abad dan tempat, dalam berbagai pelayanan-pelayanan, di tengah pelayanan tugas tanggung jawab, dalam pelayanan hamba-hamba, Engkau berkati mereka, keluarga mereka, dan segala bentuk pelayanan dan kehidupan gereja di tengah masyarakat bangsa, baik di Indonesia maupun di dunia, menjadi satu kesukacitaan dan menjadi persembahan yang hidup bagi kemuliaan nama. Bersama-sama multimedia, BIM Sentrum Bitung, Tuhan juga memberkati sehingga semua bagian pelayanan mereka di tengah-tengah mereka membawa kabar sukacita bagi semua orang, bahkan kehidupan gereja itu sendiri menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Inilah doa, syukur permohonan kami, hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Demikian firman Tuhan, renungan firman Tuhan yang boleh kita dengar dan kita saksikan. Kiranya ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dalam perjalanan hidup kita sebagai gereja dan masyarakat dunia dalam membawa syalomisasi Allah dan menjadi pujian bagi kemuliaan Tuhan. Shalom, damai di hati.